Jadi maka di sini saya jadikan itu sebuah tutorial ya, tutorial dalam kelancaran semua aktivitas sehari-hari agar si aktivitas si kegiatannya menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya yang sederhana ini. Channel YouTube tentang tutorial ya, tutorial inti dari berbagai macam tutorial untuk semua kegiatan atau aktivitas sehari-hari agar menjadi sebuah kegiatan yang benar dan selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, semoga semuanya juga diberi limpahan rezekinya, selalu dilancarkan kegiatannya selalu. Terima kasih bagi yang sudah mampir di channel ini, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, yang sudah like video-video di channel ini. Terima kasih banyak. Semoga kemanfaatannya terus mengalir dan kesuksesannya terus mengalir pada kita semua. Oke, masih tentang tutorial ya, karena sesuai nama channel ya, identik tutorial. Jadi tutorial di channel ini insyaallah ya, tutorial yang tidak kalah penting dari tutorial-tutorial biasa. Tutorial-tutorial biasa yang sering diperbincangkan di sosmed-sosmed lainnya, terutama di YouTube ya. Kenapa dikatakan tidak kalah penting seperti tutorial-tutorial yang lagi marak itu ya, seperti di dalam YouTube ya, seperti tutorial tentang hijab pasmina, tutorial hijab segi 4 misalnya ya, tutorial make up misalnya, tutorial menjahit, tutorial mancing, tutorial apapun tutorialnya, pasti itu adalah merujuk tentang sebuah kegiatan kan, biar kegiatannya dilancarkan, biar aktivitasnya dilancarkan, itu kan memerlukan tutorial ya, teman-teman ya. Maka di sini adalah tutorial inti dari kegiatan-kegiatan tersebut agar ya si aktivitasnya, agar si kegiatannya menjadi sebuah kegiatan yang benar dan selamat, tidak hanya di dunia ya, tapi juga di akhirat gitu ya, selamat dan benar aktivitasnya dan kegiatannya menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing ya. Saya di sini akan berbagi ya, akan sharing gitu ya. Maaf ya, bukannya saya sok bisa atau sok tahu gitu ya, atau saya tuh udah sukses, enggak. Saya cuman di sini sharing dengan apa atau dengan teori apa yang sudah saya temukan berdasarkan referensi ya, referensi orang-orang sukses, terutama sukses di dalam kegiatan atau dalam kehidupannya ya. Kegiatannya kan di sini akan berbagai macam kegiatan ya yang akan kita laksanakan tuh. Baik kegiatan sehari-harinya itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, di dalam rumah ya seperti mencuci, masak dan lain sebagainya, atau yang untuk bapak-bapak atau untuk laki-laki mungkin kegiatan-kegiatannya seperti menjahit juga bisa di dalam rumah. Atau di luar rumah seperti ya kemana kegiatan kita tuh, seperti ke pasar kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak mungkin ke kantor gitu, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini untuk berbagai kalangan ya kegiatannya ya, pokoknya kegiatan sehari-hari baik laki-laki maupun ke perempuan. Nah itu semua kan adalah aktivitas atau sebuah kegiatan ya yang memerlukan kelancaran atau yang itu teh yang menjadi tujuan agar kita itu mempunyai kesuksesan gitu ya. Kesuksesan. Nah di sini saya akan mentutorialkan biar si kesuksesannya itu atau keberhasilannya itu tidak hanya di dunia ya, tapi juga di akhirat, dan menjadi sebuah keselamatan ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah gitu ya maksudnya ya. Oke, saya akan melanjutkan atau memperdetail lagi, takut ada yang salah paham ya dari tutorial yang sebelum video yang kemarin ya, tapi yang video yang lusa ya, kemarin lusa. Dikatakan kenapa itu teh kalau kita dalam berkegiatan sehari-hari atau beraktivitas, kita itu jangan sampai ada syahwat gitu ya istilahnya ya, jangan sampai ada nafs gitu ya, nafsiyah gitu di dalam diri kita. Karena apa? Biar si kegiatannya itu jadi terlihat natural dan tidak tergesa-gesa gitu ya dalam berkegiatan itu.
tidak jadi, kan kalau biasanya kalau kegiatan atau pekerjaan ya, suatu pekerjaan kalau dilakukan dengan tergesa-gesa kan biasanya jadi si pekerjaannya itu hasil dari pekerjaan itu biasanya kan jadi sebuah kegiatan yang beda, pokoknya jauh sama kegiatan yang dilakukan dengan secara santai, teliti, itu kan beda ya. Itulah maksudnya ke sana mengarahnya. Jadi kalau kita tidak banyak bermain syahwat dalam suatu kegiatan tersebut ya, maka kegiatan itu akan menjadi sebuah kegiatan yang lancar gitu ya, sedikit-sedikit istilahnya, tapi kegiatannya itu dilakukan dengan baik dan dengan dengan pelakuan yang terbaik gitu. Itu maksudnya ya. Kenapa tidak boleh banyak memainkan syahwat? Karena syahwat itu kan bukan hanya dalam syahwat-syahwat seperti istilahnya ya, istilahnya ini ya, istilahnya dalam seperti syahwat-syahwat nafsiyah yang menjerumuskan ke istilah-istilah yang tentang yang kalau istilah dalam agama Islam itu kan peroratan misalnya ya, kan itu kan juga menimbulkan syahwat biasanya ya. Nah, kan bukan hanya merujuk ke sana gitu ya, tapi juga kan dalam semua aktivitas atau kegiatan kalau kita terlalu gitu ya, terlalu berambisi dan dia juga bisa jadi syahwat ya. Maka dari itu di sini saya akan menjadikan sebuah tutorial agar si kegiatannya itu lancar atau beres, rapi dan selamat, tidak hanya di dunia, sukses tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, jadi tidak boleh ya itu syahwat itu, jangan sampai menggunakan syahwat. Jadi kita tuh segeluyurnya gitu ya, alur sesuai rel hukum agama dan hukum pemerintah. Jadi normal, nantinya itu akan normal gitu ya, dan akan menjadi sebuah tingkah gitu ya yang diridhoi juga, atau menjadi sebuah tingkah yang mana tingkah itu adalah tingkah yang kalau istilah dalam suatu istilah umum itu di ACC gitu ya, di ACC sama sang pencipta gitu istilahnya ya. Nah, maka di sini istilahnya sangat tidak dianjurkan gitu kalau memperbanyak syahwat ya dalam kegiatan sehari-hari itu ya. Nah, di sini kenapa gitu ya? Kenapa syahwat tidak boleh dipergunakan gitu ya? Takutnya teman-teman semua mengira bahwa saya ini mengarang gitu ya, padahal ada referensi ya, ada keterangannya. Ini berdasarkan keterangan para, kalau di dalam istilah agama Islam itu para ulama ya, dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah di sini dikatakan wa kanat syahwatun li adami wukupika gitu ya, ala muradi sayyidika gitu. Karena kalau kita kegiatan sehari-hari terus menggunakan syahwat atau syahwat yang berperan itu teh, karena syahwat itu tidak ada tidak sampai di, kan si syahwat itu gitu istilahnya, karena si syahwat bukan dari suatu hal yang sesuai sama sang pencipta gitu, tapi itu mah yang timbul dari diri kita sendiri. Itu kan karena syahwat itu seperti itu. Nah, wa muwafaquka muradi nafsika wa khofyatin ya, itu kan karena syahwat itu adalah sebuah maksud atau kemauan dari kita sendiri gitu ya. Tidak ada miwukuf ya ala muradi sayyidika, tidak ada dalam koridornya, atau kita itu seolah-olah kita itu tidak berjalan sesuai sama kehendak gitu ya, kehendak sang pencipta. Tapi syahwat itu adalah sesuai kehendak diri kita jadinya. Makanya jadi sang pencipta pun jadinya dia itu seolah-olah dilupakan. Nah, itu yang paling inti dari istilah syahwat itu ya. Makanya agak terlarang gitu, bahkan terlarang kalau di dalam istilah agama Islam. Maka dari itu buanglah persahwatan gitu kan, laksanakanlah sebuah kegiatan, laksanakanlah semua aktivitas di hari-hari kita itu dengan alur gitu ya, dengan koridor rel ya apa yang diinginkan oleh sang pencipta, agar semua kegiatan, agar aktivitas kita itu di dalam ridhonya. Maka kalau
sudah berada di dalam ridhonya akan menjadi sebuah perlindungan juga dari Sang Maha Pencipta dan menjadi sebuah kelancaran gitu ya dari Sang Pencipta gitu kan. Logikanya kan karena Sang Pencipta itu kan yang maha memberi rezeki, yang maha memberi gitu kan, seperti maha memberi kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kita udah ada di dalam ruang lingkup perlindungan Sang Pencipta, maka gitu kan kita akan dilancarkan gitu. Maka kita akan dilindungi. Nah, itu kan maksudnya. Jadi maka di sini saya jadikan itu sebuah tutorial ya, tutorial dalam kelancaran semua aktivitas sehari-hari agar si aktivitas si kegiatannya menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar selamat, benar-benar sukses gitu ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Gitu ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Terima kasih bagi yang sudah like video ini. Terima kasih banyak. Dicukupkan sekian. Yuk. Assalamualaikum.